Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan Satuan Operasi dan Proses Teknik Lingkungan. Kita akan lanjutkan pertemuan kita yang lalu, masih di topik gas transfer atau perpindahan gas. Jadi kalau di topik yang lalu, kita sudah belajar mengenai dasar-dasar, ya, teori dasar dari perpindahan gas, maka kita akan lanjutkan pada aplikasi dari gas transfer pada pertemuan kali ini. Ada satu bagian yang kemarin saya harus ulang barangkali penjelasannya terkait dengan aplikasi untuk aerasi ini, walaupun pada pertemuan kedua ini ya terkait dengan gas transfer ini ya semuanya adalah terkait aplikasi sebenarnya ya. Oke. Jadi nanti di sini saya akan jelaskan masalah penyisian besi dan mangan terlarut, ya, penyisian Fe dan Mn, kemudian ada pengantar aerasi untuk proses biologi, dan perhitungan dan desain untuk aerasi. Untuk aerasi di proses biologis ini memang sifatnya adalah pengantar, ya, karena nanti ada 7 atau 8 kali pertemuan di bagian akhir dari perkuliahan Satuan Operasi dan Proses ini yang khusus untuk menjelaskan proses biologis. Nah, ini semacam introduksi ya, introduksi khususnya pada proses aerobik, di mana pada proses tersebut diperlukan ya transfer gas terutama oksigen ya di dalam prosesnya. Baik, jadi melanjutkan pertemuan sebelumnya bahwa di sini ada beberapa contoh dari metode aerasi yang bisa digunakan. Ya. Yang pertama ini misalnya di IPAM Karangpilang 1 di Surabaya. Jadi kalau dilihat ini adalah air yang berasal dari intake ya, intake dipompa, kemudian di sini air semacam di spray tapi spraynya itu bukan spray yang konvensional melalui nozzle gitu, tetapi melalui langkah yang lebih sederhana, yaitu pipa itu dibalik ya, sehingga terjadi semacam jatuhan air. Nah, jatuhan air ini karena tipis di sini ini dapat berkontak dengan udara. Fungsinya jelas, terutama untuk melepaskan gas-gas yang barangkali terbawa oleh air ya, terutama yang sifatnya VOC, volatile organic compound, untuk lepas ke udara. Yang kedua, diharapkan memang nanti ada tambahan gas terutama oksigen ya, sehingga meningkatkan konsentrasi oksigen pada air yang akan diolah. Nah, setelah melalui jatuhan ini, ya, kemudian melewati tray aerasi di sini, ya, beberapa tray aerasi di sini, ya, sehingga air ini kalau kita lihat, ya, ini dalam bentuk droplet yang kecil-kecil seperti ini, ya, sehingga dia lebih efektif. Kalau tadi misalnya dia bentuknya lebih besar di dalam lepasan volatil organik kompoundnya, kalau di sini dengan droplet yang lebih kecil, luas permukaan lebih kecil, diharapkan lepasannya juga menjadi lebih efektif. Ya, di samping sebaliknya juga diharapkan juga pengambilan oksigennya juga menjadi lebih efektif. Ini beberapa contoh di Jogja ya. Kalau kita lihat di Jogja, karena sumber airnya sebagian besar menggunakan air yang berasal dari air tanah, ya, maka aerasi ini lazim untuk ditemukan di Yogyakarta. Ya, yang bagian ini misalnya salah satu lokasi proyek ya, menggunakan 3 tray di sini, ya, kemudian ada pengendap di bagian bawahnya. Ya. Kemudian yang bagian tengah ini ada di laboratorium kita di UII ya, untuk pengolahan air tanah dalam. Ya. Lagi-lagi kita ini ada 3 tray di sini, kemudian masuk ke pengendap di bagian bawahnya. Ini di Kecamatan Ngaglik, ya. Kalau kita lihat ini ada tray, kemudian di bagian bawah lanjut ke pengolahan berikutnya. Nah, ini model-model yang lain, ini model cascade, ya, model undakan seperti itu di Belasung, IPA Belasung itu di Denpasar. Kemudian ini menggunakan submerged aerator ya di IPA Ngagel 3 di Surabaya. Kemudian yang bagian bawah kiri ini menggunakan cascade sama juga ya,
di IPAM Karangpilang 2 di Surabaya juga. Kemudian yang kanan bawah ini ada di IPA regional yang ada di Jogja. Ya, jadi kalau kita lihat di sini modelnya sama ya, cascade, hanya saja kemudian ditambahkan dengan pembubuhan bahan kimia. Ya, di sini biasanya kita tambahkan kapur misalnya untuk netralisasi, bisa juga kita tambahkan koagulan, ya. Kemudian menuju proses berikutnya. Kalau tambah koagulan tentunya proses selanjutnya adalah proses flokulasi. Ya. Ini IPA di Waribang di Denpasar, Bali juga. Jadi kalau kita lihat ini dengan model apa namanya itu, mirip cascade gitu, hanya saja pada alirannya kemudian kita tambahkan beberapa penghalang sehingga terjadi turbulensi. Ya, dengan terjadinya turbulensi ini pada air diharapkan akan terjadi transfer gas, ya, terutama gas yang berasal dari udara, ya, terutama oksigen yang dibutuhkan. Sama juga di Waribang ini menggunakan air yang berasal dari air sungai sebagai sumbernya. Kemudian ini contoh untuk aerator yang ada di pengolahan air limbah, ya, menggunakan fine bubble diffusion seperti ini contohnya. Kemudian kalau kita lihat ini ada perpipaannya, header, kemudian ada lateral dan seterusnya, bukan untuk filter tapi untuk aerasi. Oke, jadi yang pertama terkait penyisian besi dan mangan terlarut, ini referensinya dari bukunya Peter Hartman, ya. Iron and Manganese Removal, Simple Methods for Drinking Water. Bukunya tipis saja dan saya sudah share di Google Classroom, ya, nanti silakan dibaca lebih lanjut di sana. Jadi intinya sebenarnya adalah keberadaan Fe dan Mn ini adalah bagian dari kondisi geologis yang ada di bumi. Ya, di mana sebagian besar batuan yang ada di bumi, ya, ini terbentuk 5% ya, terbentuk dari besi oksida ataupun unsur besi yang lain. Ya, umumnya dalam bentuk ada dua bentuk, dalam bentuk ferro dan dalam bentuk Fe. Ferro itu Fe12, Fe itu Fe13. Nah, kemudian as iron is not a precious metal, it does not appear in an uncommon state, but in the form of oxides. Jadi dia dalam bentuk oksida, ya, bukan dalam bentuk yang terpisah gitu. Ya, misalnya dalam bentuk ferrooksida ataupun ferrioksida, FeO atau Fe2O3, dalam bentuk hidroksida, karbonat ataupun sulfida. Kemudian bentuk dan kelarutan dan besi ini pada apa namanya itu air yang alami ini sangat dipengaruhi oleh pH dan kemudian potensial redoks, ya, dari air. Bisa juga besi ini ada di air akibat dari penggunaan koagulan yang berbasis besi. Ya, penggunaan besi oksida misalnya digunakan sebagai koagulan. Ingat di pertemuan apa namanya itu koagulasi flokulasi, salah satu koagulan yang digunakan adalah koagulan besi misalnya. Nah, ini bisa menyebabkan keberadaan besi di dalam air. Di sisi lain, berbeda dengan besi, maka mangan ini lebih jarang untuk ditemukan. Dan biasanya ditemukan dalam bentuk divalen ataupun kuadrivalen, Mn2+ atau Mn4+. Ya, kemudian Mn ini lebih stabil, ya, dan sehingga menjadi lebih sulit untuk disisihkan, ya, atau diolah dibandingkan dengan laritan besi. Ya. Walaupun kemudian dapat kita gunakan aplikasi yang sama, ya, untuk dua hal ini, besi dan mangan ini, ya. Jadi tidak hanya besi saja atau Mn saja, tapi dua-duanya bisa secara simultan kita lakukan pengolahan. Apa dampak keberadaan besi dan mangan? Secara umum sebenarnya besi terutama dan mangan ini tidak berbahaya pada kesehatan, dan pada kadar tertentu justru besi ini kita perlukan terutama ada di hemoglobin, ya, butir darah merah, ya, untuk kepentingan dalam pengikatan dari oksigen, ya, di tubuh. Nah, kemudian
batasan atau baku mutu dari besi dan mangan, terutama ini terkait dengan masalah estetis. Jadi misalnya di WHO standar untuk besi adalah 0,3 mg per liter, ya. Ini karena kalau dia lebih dari 0,3 mg per liter, ini dapat menyebabkan warna yang coklat kemerahan, dan kemudian dia menimbulkan endapan pada perpipaan. Kemudian dalam konsentrasi yang agak tinggi, dia juga menyebabkan rasa logam pada air yang kita konsumsi. Sementara untuk mangan, ya, konsentrasi lebih dari 0,1 mg per liter ini menyebabkan noda, ya, terutama pada cucian dan juga pada alat-alat yang ada di kamar mandi. Kemudian juga keberadaan mangan ini dapat melapisi pipa, dan apabila kemudian dia lepas, ya, dari perpipaan itu, maka akan menyebabkan semacam butiran-butiran yang berwarna kehitaman. Sementara kalau besi, dia butirnya berwarna coklat kemerahan tadi. Nah, kemudian juga besi ini dapat mendorong pertumbuhan dari bakteri. Ya, karena bakteri ini memperoleh energinya dari oksidasi besi ini. Ya. Oke, jadi ini beberapa konsiderasi yang kita atau perhatian yang terhadap FE dan MN. Jadi terutama sebenarnya bukan masalah kesehatan, tetapi terkait dengan masalah estetik, dan juga dia dapat mendorong keberadaan atau tumbuhnya mikroorganisme yang barangkali menyebabkan, ya, dengan tumbuhnya mikroorganisme ini menyebabkan bau yang tidak enak ataupun rasa yang juga tidak enak pada air yang kita konsumsi. Bagaimana metode penyisian FE dan MN? Ini secara umum dari EWWE. Jadi prosesnya adalah adanya oksidasi, clarification, kemudian filtrasi. Ya. Jadi dari sumber air, ya, misalnya dari sumur, ya, dari reservoir, kemudian atau dari sungai, maka kita lakukan oksidasi terlebih dahulu. Bentuk-bentuk oksidasi ini ada dalam bentuk misalnya aerasi, pemberian gas klor, ya, atau pemberian klorin, ada pemberian potasium permanganat, ya, ada pemberian sodium permanganat ataupun ozon misalnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengendapan, ya, bisa berupa conventional sedimentation, ya, atau solid contact clarification, atau penggunaan plate tube settler, ya, ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Baru kemudian kita lakukan filtrasi. Ya, ini terutama clarification ini bisa juga tidak digunakan kalau kemudian konsentrasi besinya tidak terlalu banyak atau terlalu tinggi. Nah, di dalam filtrasi ini, ya, jadi oksidasi terus langsung difiltrasi sebenarnya juga bisa, asal konsentrasi besi dan mangannya tidak terlalu tinggi. Seperti biasa dapat menggunakan dual media, green sand, kemudian bisa juga menggunakan ion exchange, pertukaran ion, kita akan belajar ini nanti di depan. Kemudian juga metode biological filtration, nanti ini akan kita lihat. Nah, untuk residualnya, ya, ini dapat kita buang secara langsung, direct discharge to sewer, ya, equalization and sewer lagoon and sun drying bed, ya, dapat kita pisahkan besinya ataupun kita buang secara langsung karena sebenarnya tidak memberikan dampak yang berbahaya pada kesehatan. Nah, ini untuk detail dari prosesnya, ya, misalnya beri physical chemical process. Di sini misalnya air dengan Fe2+ dan Mn2+, ya, dilakukan aerasi, ya, sehingga menghasilkan air dengan Mn2+. Sementara besinya akan terpresipitasi menjadi Fe3+. Kemudian di sini dilakukan physical chemical filter, ya. Filter retains precipitated Fe3+, jadi Fe3+-nya akan tertahan. Nah, kemudian dilakukan penambahan potasium permanganat KMnO4, ya, di sini. Ya, kemudian penambahan permanganat ini akan menyebabkan presipitasi dari Mn. Ya, jadi dari Mn2+ ini, ya, dia akan teroksidasi. Ya. Sehingga di sini air sudah relatif bebas dari Fe dan Mn. Jadi ada dua tahapan, iron removal, kemudian manganese removal.
Yang kedua, bisa juga menggunakan biological removal of iron and chemical removal of manganese. Ya. Jadi di sini sama stepnya ada dua, ada iron removal, ada manganese removal. Tetapi di sini tidak menggunakan aerasi. Aerasi digunakan setelah biological filter. Ya, jadi proses biologis yang justru kita gunakan di bagian depan. Kedepannya memang batas-batas antara pengolahan air minum dan air limbah dalam tanda petik pengolahan biologis ini bisa mulai samar ya. Artinya akan sangat lazim sebenarnya proses biologis itu kita gunakan di dalam proses pengolahan air minum. Ya, jadi di sini air dengan Fe dan Mn digunakan biological filter, ini tinggal Mn ya, diaerasi. Aerasi ini meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam air ya. Air dengan Mn2+ ya, di sini tetap ada penambahan permanganat ya. Sehingga di sini akan terjadi presipitasi ya, MnO2. Ya, dari Mn ini kemudian melalui proses physical chemical filter ya, filter retain precipitate MnO2 ya, di sini air sudah bebas dari Fe dan Mn. Jadi mirip ya, hanya saja kemudian biological filternya di sini menggunakan biological filter. Kemudian bisa juga menggunakan purely biological process. Jadi artinya proses yang tadi menggunakan physical chemical filter ini diganti dengan proses biological filter. Jadi biological filter, aeration, biological filter. Ya. Jadi di sini sama sebenarnya, iron removal, penyisihan besi terlebih dahulu, baru diikuti oleh penyisihan mangan. Ya. Combine process of simultaneous removal of iron and manganese, satu bisa dengan aerasi, jadi aerasi itu cuma dua ya tadi untuk Fe dan Mn. Dua, subsequent addition of an oxidizing agent, potassium permanganat, ya. Kemudian ada physical, chemical, or biological filtration. Nah, ini proses-proses yang terjadi, ya, oksidasi misalnya dengan oksigen, klorin, dan klorin dioksid, dioksida ya untuk Fe dan Mn. Ya, ini reaksi yang terbentuk dari intinya ada apa namanya itu? Ada oksidasi di sini ya, dari Fe2+ menjadi Fe3+. Ya. Kemudian dari Mn2+ ini menjadi Mn4+. Ya. Oke, jadi aerasi sendiri, sebagaimana umumnya aerasi yang digunakan pada proses yang lain, jadi mempunyai dua efek. Yang pertama adalah untuk melepaskan karbon dioksida sehingga pH-nya naik, pH air naik. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan konsentrasi DO di air, sehingga terjadi proses oksidasi besi dan mangan. Ya. Tentunya seperti disebutkan di depan tadi bahwa mangan tidak mudah untuk teroksidasi ya, karena dia memerlukan pH yang cukup tinggi ya, sekitar 9 atau ke atas ya. Oleh karena itu tadi seperti dijelaskan di depan tadi bahwa harus ada oksidasi tambahan dengan menggunakan chemical. Ya, yaitu misalnya dengan penambahan potasium permanganat. Dengan penambahan potasium permanganat, maka oksidasi ini bisa dilakukan pada pH yang lebih rendah, ya sekitar 6,5 ke atas seperti itu. Nah, ini contoh beberapa aplikasi dari penggunaan aerasi ya, terutama untuk penyisian besi yang ada di Yogyakarta. Ya, ada sistem bedok. Ya, dari sumur-sumur ditampung terlebih dahulu, kemudian diaerasi, kemudian masuk bak detensi, bak filtrasi, kemudian dari reservoir. Ya, detensi ini sebenarnya bisa juga berfungsi untuk pengendapan. Kemudian di sistem Karanggayam misalnya, juga sama prosesnya. Dari sumur dalam di Karanggayam, ya, diaerasi, ya, 4 step di sini, 4 tahapan. Kemudian masuk bak detensi, bak filtrasi, kemudian dipompa ke reservoir, ya, kemudian ke distribusi. So, sistem Kota Gede juga sama prosesnya, mirip ya.
Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali sistem di Yogyakarta ini yang menggunakan sistem aerasi. Kemudian kalau kita lihat ini yang di Kemawang, ya, pengolahan air yang di Kemawang. Yang di Kemawang ini memperoleh airnya dari sumur Ngaglik. Ada beberapa sumur di Ngaglik yang kemudian dia dibawa dengan sistem transmisi ke reservoir Kemawang. Oke, ini contoh yang lain lagi. Ini contoh yang model apa namanya itu? Untuk model rumah seperti itu, skala kecil dari bukunya Peter Hartman tadi, bahwa untuk apa namanya itu penggilangan besi ini dapat dilakukan dengan spray. Jadi penggunaan hand pump seperti itu karena dipompa ya ada tekanan, kemudian ini di spray terlebih dahulu, kemudian di sini diharapkan ada semacam tray seperti itu turun ya. Kemudian di sini disaring, ya. Nah, baru kemudian di sini bisa diambil airnya. Jadi apa namanya itu dari spray saringan, maaf ya tidak ada apa namanya itu tray-nya di sini, hanya ada spray, kemudian ada saringan-saringan ini, ya. Baru kemudian dia bisa diambil atau apa namanya itu dikonsumsi airnya. Nah, kalau kita lihat ini dampak dari keberadaan besi, ya. Jadi kalau kita lihat karena warnanya kuning keemasan seperti ini, ya, ini tentunya berasal dari besi dan karena ini jarang untuk di scrap atau sudah waktunya untuk di scrap. Nah, kalau kita lihat ini lubang untuk tray ini sudah tersumbat. Jadi kalau kita melihat juga ada tanaman dan seterusnya, ini berarti pada pemeliharaannya ini yang dirasakan kurang. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini, ya maka efisiensi dari pertukaran gasnya tentunya sudah jauh menurun. Ya, jauh menurun. Ini contoh yang lain juga. Kalau ini lancar airnya, hanya saja kemudian yang menjadi permasalahan adalah karena area permukaan dari air yang turun itu besar, maaf kecil ya, karena dia semacam dikerocok seperti itu, maka transfer gasnya juga menjadi lebih rendah. Ya, jadi kalau air mengalir dengan deras itu bagus, tetapi kalau tujuannya memang transfer gas ini kurang kecil ya dropletnya. Kemudian contoh yang lain di sini misalnya. Kalau ini memang tray aerasi misalnya, maka lubang untuk apa namanya itu gasnya ini menjadi kurang sebenarnya. Ya, jadi kalau memang ditujukan untuk tray aerasi, memang sebaiknya ada aliran udara bebas ya sehingga air ini bisa berinteraksi dengan gas ya, terutama oksigen. Ya, memang risikonya apabila di situ ada polusi udara yang cukup berat, maka polutan itu bisa terikut atau terbawa oleh apa namanya itu oleh air. Jadi memang perlu ya kehati-hatian pada saat kemudian kita mendesain dan juga mengkonstruksi dari sistem aerasi ini. Jangan sampai terkontaminasi dengan udara sekitar, tapi juga jangan sampai kemudian tujuan dari aerasi ini menjadi terhambat. Oke, bagian yang kedua adalah pengantar aerasi untuk proses biologis. Jadi sebagai dasar dari pengolahan air limbah, ini muncul pertanyaan, why do we need aerated wastewater for aerobic wastewater treatment? Kenapa kita memerlukan air limbah yang teraerasi untuk pengolahan aerobik? Jadi di sini karena pengolahan untuk air limbah itu sangat, terutama biologis, sangat tergantung dari keberadaan mikroorganisme yang mengolah air limbah tersebut. Nah, di sini mikroorganisme itu memerlukan udara ya untuk mengoksidasi dari bahan organik. Ya.
Jadi di sisi yang lain juga kemudian di sini mikroorganisme itu dapat juga menstabilisasi dari sludge. Stabilisasi sludge itu nanti arahnya pada apa yang disebut dengan endogenous respiration. Jadi di sini aerasi berfungsi untuk mensuplai oksigen, yang oksigen ini dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi atau untuk proses oksidasi dari bahan organik. Nah, dapatkah kemudian ini dilakukan tanpa aerasi? Ya bisa, tetapi prosesnya bukan lagi aerobik, tetapi prosesnya adalah proses yang sifatnya anaerobik. Ya. Dasarnya seperti itu. Memang nanti ada proses lagi yang disebut anoksik. Ya, anoksik itu tidak menggunakan oksigen bebas, tetapi oksigen yang terikat dengan nitrogen, ya. Baik berupa nitrit maupun nitrat. Oke. Nah, ini misalnya kalau kita mempunyai pengolahan dengan lumpur aktif, ada influen, kemudian ada bioreaktor berupa bak aerasi ya di sini. Kemudian dia masuk pada clarifier, ya, bak pengendap. Maka lumpur dalam tanda petik di sini yang diendapkan ini dikembalikan lagi ya ke dalam proses kontak di sini. Ya, barangkali di apa namanya itu aerasi di dalam penjelasan tentang reaktor ini juga sudah dijelaskan. Nah, di sini ya kemudian terjadi kontak antara mikroorganisme dengan air limbah. Ya, sehingga konsentrasi dari limbah ini, terutama bahan organiknya, bisa menurun. Nah, disinilah diperlukan adanya tambahan gas. Ya. Sementara kalau kemudian lumpurnya ini berlebih, maka dia akan dibuang dalam bentuk waste. Ya, jadi sambil mengingat kembali di dalam proses apa namanya reaktor itu, misalnya ini adalah reaktor lumpur aktif, di sini ada aerasi, ada pengendap, kemudian ini cirinya ada pengembalian dari lumpur ya mikroorganisme ini, dan juga ada pembuangan dari lumpur yang berlebih. Nah, di sini oksigen yang diperlukan oleh bakteri digunakan untuk mengoksidasi bahan organik, terutama adalah apa namanya itu carbonous oxygen requirement atau COR, ya istilah COR. Jadi unsur karbon yang memerlukan oksigen ya untuk oksidasinya. Yang kedua untuk endogenous respiration EOR, seperti bakteri yang mati ini digunakan sebagai bahan makanan untuk bakteri yang masih hidup. Ya, kemudian untuk nitrifikasi ya di mana terjadi konversi atau pengubahan dari amonia ya menjadi nitrat ya, nitrification oxygen requirement atau NOR, dan kemudian oksigen ini kita hilangkan. Nah, di sisi lain ya nilainya negatif untuk denitrifikasi. Jadi oksigen ini paling tidak diperlukan untuk 3 hal. Yang pertama adalah mengoksidasi bahan organik, untuk endogenous respiration, dan untuk nitrifikasi. Nah, ini sama sebenarnya untuk tipe-tipe aerasinya ya, ada diffuse aeration, ya, surface atau mechanical aeration, kemudian ada high purity oxygen aeration, kemudian aeration system in natural waters. Ya, jelas tidak ada apa namanya itu teraerasi dan seterusnya yang model-model jatuhan seperti itu, karena itu hanya digunakan di proses pengolahan air minum. Kenapa kemudian di air minum? Karena orde waktu yang digunakan juga sangat pendek. Sementara kalau di dalam proses biologis biasanya orde waktunya relatif cukup lama ya, atau membutuhkan waktu. Sehingga di sini memang dibutuhkan kontak yang agak intens memang antara air dan udara ini. Nah, di sini diffuse aeration and surface atau mechanical aeration ini yang paling umum digunakan di dalam pengolahan air limbah. Nah, seperti ini ya. Ini surface aerator. Ini di mana? Ipal Sewon ya.
Kemudian ini di Pindo Deli, pengolahan apa namanya itu di pabrik kertas ya, surface aeratornya. Kali ini saya kurang tahu di mana, tetapi yang jelas ini ada surface aerator juga yang digunakan. Terlihat ada apa namanya itu air yang turbulen ya, dalam bentuk kemudian ada cipratan kecil ya, butiran-butiran kecil yang diharapkan ada kontak dengan udara. Kemudian nah ini yang digunakan di MBBR. Ya, jadi digunakan apa namanya itu diffuser ya untuk kemudian dia mengaerasi dari air baku air minum. Jadi di sini bukan pengolahan air limbah, tetapi di sini adalah pengolahan air minum di mana didahului dengan proses biologis. Ya, ini misalnya ada satu kolam juga bisa diletakkan seperti ini ya diffusernya, contoh-contoh peletakannya ya di samping contoh yang di depan tadi ya, yang di apa namanya itu di awal perkuliahan tadi. Ini model brush rotor ya, brush rotor atau aerator kita di sini atau horizontal shaft biasa disebutkan atau mamut rotor. Ya, ini sama sebenarnya juga surface aerator ya, cuma dia spesifik biasanya digunakan di bak oksidasi di oxidation ditch ya atau di kolam oksidasi atau parit oksidasi, maaf ya, parit oksidasi itu terjemahan yang lebih tepat. Ya, jadi di sini dilakukan aerasi sehingga terjadi transfer oksigen. Ya. Ini contoh yang digunakan di instalasi pengolahan lumpur tinja atau di IPLT di Surabaya. Nah, nanti ada beberapa istilah, misalnya ada actual oxygen requirement atau AOR, oxygen transfer rate at which oxygen is actually transferred under field condition. Ya, jadi di dalam kondisi lapangan, ya ini ditransferkan oksigen ini, ya pada laju tertentu. Nah, untuk diingat bahwa oksigen ini dia ada di udara. Jadi pada saat kita mentransferkan udara, maka kita harus menghitung sebenarnya real untuk oksigennya berapa, ya karena udara itu terdiri dari berbagai macam komponen. Nah, nanti ada beberapa metode perhitungan, teori dan praktis ya di dalam perhitungan AOR ini. Ya, secara umum nanti actual oxygen requirement ini bisa dibagi dua, untuk yang model diffuser dan untuk model mechanical aeration. Untuk yang diffuser air system, maka digunakan untuk perhitungan ya standar oxygen transfer rate atau SOTR, kemudian ada air flow rate, kemudian ada blower rating, ada power required atau tenaga atau daya yang dibutuhkan. Sementara untuk mechanical aeration di sini mengacu pada berapa daya yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa tahapan, ada 6 tahap di dalam perhitungan atau desain untuk sistem aerasi ini. Yang pertama adalah mendefinisikan, menentukan model pengolahan air limbahnya. Ya, jadi menentukan debit dan juga beban. Kemudian menentukan apa namanya itu tahapannya seperti apa, kemudian menentukan desain kriteria, kemudian menentukan dimensi dari bioreaktor, ya, kemudian menentukan zona-zona di dalam bioreaktor itu. Tahap yang kedua yaitu menghitung actual oxygen requirement atau AOR. This determine the oxygen demand in dirty water tadi, kemudian determine temporal and spatial oxygen demand-nya. Ya, jadi dihitung secara temporal dan spasial. Kemudian langkah yang ketiga, nah ini diambil dari Nopen Aeration Manual. Nopen itu salah satu produsen dari apa namanya aerator yang berasal dari Finlandia kalau tidak salah. Langkah ketiga adalah pemilihan dari diffuser. Jadi langkah 3, 4 dan seterusnya ini digunakan untuk penggunaan diffuser. The selection of equipment partially determine the efficiency at which oxygen can be transferred to the determinant. Jadi ini menentukan efisiensinya. Pilihan diffuser kita akan menentukan berapa efisiensi transfer oksigennya. Kemudian yang keempat, perhitungan dari standar oxygen transfer rate atau SOTR tadi. Ya. Equipment is specific with graph and data referring to certain standard condition. Only the SOTR is usually guaranteed by the supplier. Ya, jadi ini yang kita harus agak hati-hati ya.
Karena ini biasanya SOTR itu pada kondisi yang sifatnya standar, ya. Dan ini yang dijamin oleh supplier. Nah, di luar kondisi itu mereka tidak ada jaminan sebenarnya, di luar dari data atau grafik yang mereka sertakan. Nah, to calculate SOTR, need to know AOR, alpha and beta coefficient, temperature, pressure tank, depth, oxygen, and set point. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Awaludin ya, pertemuan pengolahan biologis. Kemudian langkah kelima, menghitungan airflow calculation. Ya. Jadi calculation of the airflow required is usually an iterative process due to SOT value, ya, standard oxygen transfer efficiency, ya. Jadi QR dalam meter kubik per hour sama dengan SOTR dibagi 0,28 kali SOTE. Ya, dan nilai dari 0,28 ini dapatkan dari oksigen konten di udara. Kemudian a lower air flow rate per diffuser considerably prolong the lifetime of rubber membrane diffuser. Ya. Kemudian typical of air flow rate per membrane diffuser 0.5 to 8.0 meter kubik per hour. Ya, jadi ini sudah sampai di flow ini. Ya, jadi sudah kita perhitungkan macam-macam, baru kemudian di air flow-nya. Nah, ini tambahan saja pemilihan dari layout system. Ya, check for proper mixing, misalnya configure diffuser system, blower system, system flexibility, air piping design, kemudian control system design, dan juga rate of rate consideration. Ya, intinya bahwa oksigen itu diperlukan di dalam proses biologis, ya, terutama pada 3 hal tadi, ya, pada oksidasi untuk karbon, kemudian untuk endogenous respiration, dan untuk proses nitrifikasi. Apabila kita tidak menggunakan nitrifikasi di dalam proses kita, maka hanya untuk oksidasi dari karbon saja, ya, oksidasi untuk bahan organik saja. Kalau kemudian kita perlukan juga untuk endogenous respiration, ya kita hitung untuk endogenous respiration-nya. Jadi kebutuhan oksigen yang kita suplai tergantung dari proses apa yang kita harapkan dari pengolahan air limbah yang kita harus olah. Ya, intinya yang kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini contoh desain gravity aerator, ya. Contoh-contoh saja. Ini misalnya ada cascade aeration. Ya, modelnya seperti ini contohnya. Kalau kita lihat tadi kan bentuknya juga bermacam-macam tadi, ya. Cascade itu ada yang undakan biasa saja juga bisa, ada yang model seperti ini juga bisa. Jadi untuk cascade aeration design, mekanisme for weir aeration is air entrainment in receiving body of water. Ya, jadi air entrainment. Amount of air entrained tergantung dari velocity of falling water, ya, kecepatan dari air turun, kemudian tergantung juga dari ketinggian weir-nya. Ya, also depth of tail water influence amount of gas transfer. Optimum depth is when final velocity of jet is in tail water sama dengan rising velocity of bubble. Jadi kurang lebih depth tail water-nya itu, ya, tali airnya itu kurang lebih 2/3 dari ketinggian dari weir-nya. Ya, lebih dari itu maka ini perpindahannya sudah tidak optimum lagi. Perpindahan gasnya, transfer gasnya sudah tidak optimum lagi. Ya, jadi persamaan umumnya seperti ini. Konsentrasi oksigen pada undakan ke N, ya, kalau kita bikin undakan gitu untuk cascade, maka akan tergantung dari nilai jenuh dikurangi, ya, nilai jenuh dikurangi konsentrasi oksigen awal dikalikan dengan 1 dikurangi koefisien efektivitas. Yang ini tergantung dari jumlah undakan. Dan N adalah jumlah undakannya. Ya. Pada jumlah yang tidak terhingga, ya, maka tetap tergantung dari konsentrasi jenuh dari gas. Kalau di sini kita oksigen, ya tentunya oksigen, dikurangi dengan konsentrasi jenuh dikurangi konsentrasi awal oksigen dikalikan dengan bilangan natural E pangkat minus 1,05. Ya. Itu konsentrasi pada jumlah undakan yang tidak hingga, ya, seperti itu.
Oke, misalnya di sini ada single step weir cascade design, ya, single step free fall for flow between 20 and 100 meter cubic per hour per meter weir length, efisiensi koefisien K, ya ini for straight weir can be calculated as follow. Jadi K ini nanti ya efisiensinya tergantung dari jenis airnya. Apakah airnya ini unpolluted water, air yang tidak terpolusi, air yang terpolusi, atau justru air limbah, ya sewage. Nah ini nanti persamaannya akan berbeda-beda. Dia tergantung dari head of weir step meter dan kemudian water temperaturnya ya dalam derajat Celcius. Ya, kalau lihat persamaannya kemungkinan ini adalah persamaan yang sifatnya empirik. Ya. Nah, contoh, jadi di sini ada raw water dengan kandungan oksigen 2 gram per meter kubik, temperatur 10 derajat Celcius, ya, kemudian tekanan 101,3 kilopascal, flow over single step weir dengan ketinggian 0,65 meter. Ya, berapa kemudian konsentrasi oksigen di downstream-nya. Jadi kita hitung terlebih dahulu K-nya, ya. K sama dengan 0,45 ya, dikalikan 1 plus 0,046 ya, dikalikan T dikalikan dengan H. Ya, jadi kalau kita ingat K yang ini yang dipilih yang unpolluted water ini ya, sama dengan nilai K-nya kita dapatkan 0,427. Untuk standard condition, ya standard condition di temperatur 10 derajat Celcius, maka konsentrasi jenuh untuk oksigen adalah 11,3 gram per meter kubik. Sehingga bisa kita hitung konsentrasi oksigen di bagian akhir, ya di efluen seperti itu sama dengan C0 plus K CS min C0 sama dengan ini persamaannya 6 gram per meter kubik. Jadi akan terjadi kenaikan dari 2 gram per meter kubik menjadi 6 gram per meter kubik. Ini konsentrasi jenuh oksigen untuk air murni ya, tidak mengandung apa namanya itu garam atau yang mineral dan seterusnya untuk pure water. Ya, seperti ini. Kemudian optimal design. Nah ini misalnya hanya kurang dari 0,7 ya titik jatuhannya ini. Kemudian tail water ini yang dimaksud tail waternya 2/3 dari H. Ya, ketinggiannya 2/3 dari H, jangan lebih dari 2/3 H. Ya, dengan lebar sekitar 1 meter. Ya. Di sini kalau 1 meter biasanya kita gunakan ada 4 weir seperti itu. Optimal design at least 4 jet per water meter per jet per meter weir length. Ya, jadi ada 4 ini ya turunannya. For this design, K versus H relationship, jadi K terhadap ketinggian ditunjukkan dengan grafik seperti ini. K kali CS-nya ini gram O2 per meter kubiknya, ya dia akan naik ya seiring dengan height of weir-nya, ya height of weir-nya. Di ini catatannya more efficient for H kurang atau sama dengan 0,7 ya batasannya di sini ya 0,7 ini. Kalau kita lihat dia naik tajam habis itu apa namanya peningkatannya ke landai di mana kemudian K kali CS-nya jenuhnya sama dengan 7 kalikan H. Ya ini contoh aplikasinya ya. Ini per meter terus apa namanya ini jetnya turunnya. Kemudian di sini tail water-nya ya ada di bawah seperti ini. Kemudian ada juga efisiensi oksigenasi, ya ini tergantung dari K kali KCS ya tadi dibagi dengan Q H kali rho kali G. Jadi tergantung dari densitas air pada temperatur yang kita tinjau. Nah, contoh yang lain misalnya ada multiple cascade. Ya, jadi tentukan jumlah undakan cascade optimum untuk mendapatkan kemampuan oksigenasi maksimum. Head tersedianya 1,5 meter, koefisien efisiensi tergantung pada ketinggian undakan. Sebenarnya ditunjukkan pada gambar 2. Mana gambarnya? Ada nggak ini? Gambarnya tidak ada. Ya, CS-nya 10 gram per meter kubik dan C0-nya 2 gram per meter kubik. Oh, gambarnya sama dengan ini ya. Sorry, gambarnya nanti pakai figur 1 ini. Ya, gambarnya sama dengan ini. Untuk satu undakan hanya 1,5 meter ya karena tadi total head tersedia 1,5 meter ya.
dari grafik KCS-nya sama dengan 7 sehingga K 7/10 ya, karena jenuhnya tadi 10 ya. Kemudian 0,7, K per N-nya 0,7, C1 sama dengan CS kurang CS jenuh dan seterusnya. Kita masukkan persamaan yang awal tadi sama dengan 7,6 gram per meter kubik. Kita trial dengan 2 undakan. Kalau 2 undakan berarti masing-masing ketinggiannya 0,75 ya, meter. Maka C2-nya sama dengan 8 gram per meter kubik. Jadi kita lihat tadi ya, ketinggiannya itu kalau bisa kurang dari 0,7. Untuk 3 undakan dengan H 0,5 meter, ya C3-nya sama dengan 7,8 gram per meter kubik. Nah, penambahan undakan ini akan menurunkan CN. Ya. Di C ke N-nya dia tidak akan setinggi ini. Jadi paling tinggi optimum kita gunakan 2 undakan. Ini kalau kita akan trial ya, berapa banyak undakan yang bisa kita gunakan. Untuk selanjutnya ada tray aerasi ya. Jadi tray aerasi ini traynya ya, yang tadi ada yang gambarnya buntu segala itu karena memang lubangnya sangat kecil seperti ini. Ya, ada lubang kecil, ini yang di IPAM bedok ya. Ini ada spray air di bagian atas, ya. Kemudian, nah seperti ini. Ya, kalau kita lihat ini sangat bagus untuk butiran airnya, gitu, seperti itu, ya turun ini. Nah, desain untuk gravity aerator ini sangat tergantung dari waktu jatuhan. Ya, ini apa namanya itu dulu kalau di fisika kita belajar misalnya kecepatan jatuhan, ya misalnya saja. H sama dengan setengah GT kuadrat, intinya kan seperti itu. Ya. Di mana T sama dengan N akar 2H per NG, ya, sama dengan akar 2NH ya, per G. Ya. Kalau N ini nanti akan ditentukan oleh berapa banyak tertahannya, kan seperti itu. Oke, jadi multiple tray aerator terdiri dari satu rangkaian bagi yang disusun seperti rak atau tray dan dilubangi pada bagian dasarnya. Air dialirkan dari puncak berupa air terjun kecil ya atau spray ya, air terjun ya semacam dituang gitu aja ataupun bisa kita buat spray menjadi lebih bagus karena ada tambahan transfer gas di situ. Kemudian air dialirkan berupa air terjun kecil didistribusikan secara merata pada masing-masing rak atau tray. Kemudian dikumpulkan pada satu bak di bagian dasarnya, ada collecting pond-nya. Pemerataan distribusi air di atas tray sangat penting untuk memperoleh efisiensi perpindahan gas secara maksimum. Media kasar seperti arang, batu, atau bola keramik yang ukurannya berkisar antara 2-6 inci sangat penting untuk digunakan karena meningkatkan efisiensi pertukaran gas dan juga bisa juga untuk digunakan sebagai katalis gitu ya. Multiple tray aerator harus dilengkapi dengan sistem ventilasi yang cukup. Ya, jika unit ini ditempatkan dalam satu bangunan di mana terdapat pencemaran udara, maka efektivitas dan efisiensi dari unit akan berkurang karena terjadi kontaminasi dari udara masuk dengan kandungan atau unsur-unsur yang ingin dihilangkan. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, maka sebenarnya kalau kita memanfaatkan dari gas yang ada di alam, maka kita juga harus mengikuti bagaimana pola penyediaan gas tersebut. Ya. Jangan ditutup misalnya supaya ventilasinya baik, kemudian juga kalau bisa tidak pada lokasi yang di situ banyak terdapat pencemaran. Ini kriteria desainnya, ya kecepatan 0,8 sampai 1,5 meter kubik per meter persegi per menit, kebutuhan udara 7,5 meter kubik per meter kubik air, ya. Kemudian jarak rak atau traynya 30 sampai 75 cm, luas traynya 50 sampai 160 meter persegi per meter kubik per detik. Ya, ini tipikal desain yang lain, desain parameternya, hydraulic loading rate-nya, number of tray-nya, jumlah tray-nya bisa 3 sampai 9 ya. Tray spacing-nya 12 sampai 30 inch ya, 30 sampai 76 cm. Kemudian tray aerannya 25 sampai 50 feet persegi per million gallon per day of capacity. Total height-nya 12 sampai 16 feet atau 3,6 sampai 4,8 meter ya.
Ini juga kita harus perhatikan karena ketinggian dari tray aerasi akan berpengaruh pada daya pompa yang kita butuhkan karena head-nya akan semakin bertambah, ya, terutama head statisnya. Oke, di sini rumus perhitungannya C ke N. Nah, di tiap tray-nya C per N sama dengan CS minus CS min CN min 1 kali bilangan natural pangkat minus KLA kali ikan T, dengan T sama dengan 2H per G. Ya. T waktu kontak, H jarak antar tray, kemudian G percepatan gravitasi, Cn konsentrasi oksigen pada tray ke N, ya, CN1 konsentrasi pada tray ke N-1, konsentrasi CS konsentrasi oksigen jenuh pada suhu T, kemudian KLA koefisien transfer gas dalam detik minus 1. Ini referensinya dari AWWE tahun 90. Luas lubang tiap tray A sama dengan luas tray kalikan dengan Q, di mana Q debit meter kubik per detik, A adalah luas lubang total. Ya, luas lubang total meter persegi, di mana luas tray-nya antara 50 sampai 160 meter persegi per meter kubik per detik. Nah, jumlah lubang tiap tray, jumlah lubang sama dengan luas lubang total dibagi luas tiap lubang. Nah, lubang pada sisi lebar, jumlah lubang total dibagi 2, jumlah lubang di sisi panjang, tray, NL, sama jumlah lubang total dibagi NP. Ya, ini perhitungan biasa saja sebenarnya ya untuk menghitung berapa jumlah lubang tray-nya. Nah, ini contohnya misalnya jumlah tray-nya ada 5 buah, luas areanya 80 meter persegi per meter kubik per detik, KLA-nya 1,29, jarak antar tray-nya 70 cm, 0,7 meter, diameter lubang tray-nya 1,5 cm atau 0,015 meter, jarak antar lubangnya Y-nya 1,5 cm, ya sama 0,015 meter, jumlah sisi lubang panjang sama dengan sisi lebar, ya jumlahnya sama. Freeboard tray-nya FBT sama dengan 15 cm sama dengan 0,15 meter, waktu kontak antar tray-nya 0,38 detik. Nah, ini kemudian kita hitung dengan rumus tadi ya, untuk tray pertama berapa ya oksigennya, kemudian kedua berapa naik ya seperti itu. Ketiga, keempat dan seterusnya ini semakin naik ya karena kita gunakan 5 tray. Nah, ini sama dengan ini depan tadi. Nah, apa namanya? Ini perlu kita lihat bahwa apakah tujuan pengolahannya itu hanya sekedar untuk meningkatkan DO ataukah untuk mengoksidasi Fe misalnya. Ya, kalau digunakan juga untuk mengoksidasi Fe, maka kita harus perhitungkan ya reaksi berapa oksigen yang kemudian bereaksi dengan Fe. Ya, dan berapa kemudian nanti sisa dari oksigen yang tidak bereaksi. Ya. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, modelnya mungkin seperti ini. Oke, baik. Jadi sampai di sini untuk pertemuan kita untuk gas transfer. Terkait dengan review di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke berapa itu? Ke-15 dan 16 ya, pertemuan 15 dan 16, maka nanti akan saya umumkan lebih lanjut ya kapan untuk apa namanya itu untuk reviewnya bisa dikerjakan ya. Jadi untuk sementara ini silakan dipelajari dari materi yang sudah saya berikan ini ya, kemudian juga materi-materi yang ada di bacaan tambahan. Oke, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.